Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap jajaran DKM Masjid Baitur Ridwan, para asatiz, para imam sholat, para guru ngaji, bapak ibu jamaah Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini di tempat yang mulia, di rumah Allah, di waktu yang mulia, di bulan suci Ramadan, dan dalam keadaan yang mulia kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memperkenankan kita hadir ke majelis ilmu, majelis yang mulia. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan dari hari awal sampai nanti di hari akhir menjadi amalan makbulan, menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oh, kalau sekarang nggak ada cemilannya Pak Arifin ya, agak beda dia. Makanya kayaknya lemes, pada nyender di belakang itu. Itu nyender, kepalanya nunduk, lama-lama merem itu. Baiklah Bapak Ibu, seperti flyer yang sudah tersebar, siang hari ini secara singkat kita akan sedikit ngobrol, bahasanya ngobrol Pak Ipul, seputar fikih puasa Ramadan. Sebab di dalam Islam setiap ibadah memiliki rukun, memiliki syarat yang harus dipenuhi. Dan kata Imam Ibnu Ruslan, wa kullun bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu maka dikhawatirkan a'maluhu mardudatun, amalnya tertolak, la tuqbalu, dan tidak diterima. Oleh karena itu, meskipun pembahasan di siang hari ini sudah sering kita dengar, tapi barangkali ada beberapa rincian teknis dari hal-hal yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan ibadah puasa kita, dengan harapan mudah-mudahan puasa yang kita jalani tersisa mungkin 17 atau 16 hari lagi semakin kualitasnya lebih baik, lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita membahas tentang fikih seputar puasa. Di sini saya merangkum dari kitab fikih manhaji dan juga beberapa keterangan yang saya rangkum dari Kitabus Siyam yang ditulis oleh Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa di Mesir yang diisi oleh para ulama dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Yang pertama adalah bahwa setiap ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu memiliki rukun. Rukun itu adalah pondasi yang harus ada di dalam ibadah kita. Di dalam sholat ada 17 rukun. Di dalam haji ada banyak rukun. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf di Arafah, dan lain sebagainya. Begitu pula puasa yang kita lakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari ini terdiri dari 2 rukun saja. Jadi puasa itu rukunnya tidak banyak. Kalau kita mampu melakukan rukun ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka secara fikih, secara formal puasa kita dikatakan sah. Konsekuensi dari puasa dikatakan sah secara fikih, maka tidak perlu diqodho di luar bulan suci Ramadan.
Apa rukun puasa itu? Ulama menyebut dua saja rukun dari puasa. Yang pertama adalah niat, lalu yang kedua adalah al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini secara global. Nah, niat puasa di bulan suci Ramadan ini memiliki ketentuan yang berbeda dengan niat-niat pada ibadah lainnya. Apa bedanya? Yang pertama, niat puasa Ramadan itu disyaratkan harus tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid itu menginapkan niat di malam hari. Berlandaskan sebuah hadis, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang tidak menginapkan niat puasanya sejak malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi niat puasa fardu ini harus dilakukan di malam hari. Batasan malam itu sampai mana? Dari terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib, sampai adzan subuh terbitnya fajar. Nah, dalam rentang itu kita bisa berniat di dalam hati. Dengan niat yang sudah kita ketahui bersama-sama, saya niat puasa fardu di bulan Ramadan lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Yang penting niatnya dibersihkan di dalam hati antara terbenam matahari waktu maghrib sampai terbit fajar azan subuh. Itulah yang namanya tabyid. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena kalau puasa sunnah tidak disyaratkan tabyid, Bapak Ibu. Jadi barangkali di sini ada yang ahli puasa sunnah, ya. Entah itu puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Daud. Puasa sunnah Daud itu sekarang puasa, besok tidak. Sekarang puasa, besok tidak. Ya kurang lebih yang mengamalkan di sini yang saya tahu cuman Pak Arifin. Nggak tahu yang lain ada yang ngamalin atau tidak. Jadi hari ini tidak puasa, besok batal. Hari ini tidak puasa, besoknya batal. Nah gitu Pak Arifinnya. Itu namanya puasa Daud. Puasa Daud. Wah kalau di bulan Ramadan batal itu Pak Slamet. Puasa Daud itu berlaku di luar bulan Ramadan. Nah kalau puasa sunnah, entah itu Senin Kamis, Ayyamul Bait 3 hari setiap bulan, puasa Daud dan lain sebagainya, itu tidak disyaratkan harus tabyid. Artinya kok seandainya kita dari pagi belum sarapan, lalu tiba-tiba bangun tidur jam 10, nanggunglah puasa saja. Diniatkan di detik itu di siang hari. Maka sah puasanya kalau puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah tidak ada syarat tabyid. Berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, suatu ketika Nabi datang ke rumah, lalu bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, apakah ada makanan untuk dimakan pagi ini? Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lalu baginda Nabi mengatakan inni idzan shaim. Kalau begitu pagi ini saya berpuasa. Nah ini menjadi landasan bahwa puasa sunnah itu tidak disyaratkan harus tabyid. Jadi baginda Nabi itu simpel Pak Arifin. Datang ke dapur nggak ada sarapan ya sudah puasa. Nah, kita kan kadang diungkit-ungkit Pak ya. Ada makanan nggak di dapur? Nggak ada Mas. Kemana uang 50.000 sebulan kok cepat habis? Kan langsung begitu diungkit-ungkit. Di 50.000 sebulan diungkit-ungkit lagi kan. Kalau Nabi simple. Ini nggak ada sarapan, ini idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Maka puasa sunnah kata para ulama sah meskipun tidak niat di malam hari dengan 2 syarat. Yang pertama belum sarapan, belum minum dari pagi sampai dia waktu niat itu. Yang kedua tidak sampai azan zuhur. Jadi maksimalnya diniati yaitu ketika zawal. Nah itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan syaratnya harus tabyid. Yang kedua, apa yang membedakan puasa Ramadan dari yang lain? Selain tabyid adalah yang kedua harus takror atau tikror. Apa itu tikror? Mengulang-ulangi niat setiap malam. Jadi mengulang-ulangi niat setiap malam itu namanya tikror. Nanti untuk puasa besok nanti malam kita niat. Untuk puasa lusa malamnya lagi kita niat. Terus begitu. Itu namanya tikror. Tentu saja ini pendapat mayoritas ulama. Ada Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki mengatakan niat puasa cukup awal di depan di awal bulan. Tapi kalau mayoritas ulama selain Imam Malik, Imam Syafi'i diantaranya mengatakan niat puasa harus takror.
Nah, takror itu diulang, setiap malam diulang. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah, puasa setiap hari itu seperti sholat yang berbeda-beda. Tidak ada ceritanya kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, niatnya digabung jadi satu. Sholli fardhu zuhri wal asri wal maghrib wal isya, oplosan lillahi ta'ala, itu kan nggak ada. Jadi setiap sholat diniati tersendiri. Begitu juga puasa. Puasa itu setiap hari adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang independen. Sehingga dia perlu diniati secara terpisah. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan niat puasa. Baru rukun yang kedua, dan ini yang paling penting untuk kita ingat-ingat lagi Bapak Ibu, adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini sedikit perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya secara fikih start titik kita mulai berpuasa itu tidak boleh ada hal-hal yang kita lakukan yang membatalkan puasa, itu sebenarnya adalah terbitnya fajar. Dan terbitnya fajar itu ditandai dengan azan subuh. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Nah, cuman terbitnya fajar ini kan sifatnya samar. Sehingga khawatir ketika fajar sudah terbit, kita sedang makan atau sedang minum. Maka diperlukan langkah antisipasi, langkah berhati-hati, dan itulah yang oleh para ulama kita disebut dengan imsak. Jadi imsak itu biasanya waktu yang tertera di mana? Di jadwal imsakiyah itu 10 menit sebelum azan subuh. Itu sebenarnya bukan berarti ketika waktu imsak kita haram makan minum, tidak. Masih boleh, tapi itu ngingetin, ayo mulai sekarang lebih baik hati-hati. Daripada tidak ada rem, kemudian azan subuh kita masih mengunyah makanan atau menelan air. Maka bisa dipastikan puasa itu batal. Kenapa? Karena ketika start kita masih sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, makanya ulama kita dengan arif dan bijaksana memerintahkan kita atau menganjurkan kita untuk hati-hati minimal 10 menit sebelum terbitnya fajar. Apakah imsak ini ada dasarnya? Ada dasarnya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, situ diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Jadi baginda Nabi pernah sahur bersama sahabat. Lalu Imam Sayyidina Anas bin Malik menanyakan, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis shalah. Berapa jarak antara berhentinya Rasulullah makan sahur dengan jarak beliau berangkat untuk sholat subuh? Kemudian sahabat yang saat itu sahur bersama baginda Nabi mengatakan, qala qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Jadi Nabi itu berhenti makan sahur menuju adzan subuh, melakukan sholat subuh, itu sekiranya jarak kita cukup membaca Al-Quran 50 ayat secara sedang. Jadi bukan 50 ayat yang lama seperti qori, itu bukan. Bismillahirrahmanirrahim, itu setengah jam. Tapi yang dimaksud adalah khamsina ayah secara normal, wajar. Nah, diperkirakanlah kurang lebih 10 menit. Jadi baginda Nabi berhenti makan sahur sampai berangkat menuju sholat subuh, itu kalau digunakan untuk membaca Quran itu cukup durasi 50 ayat. Kalau sekarang kurang lebih 10 menit. Itulah yang dimaksud hakikat waktu imsak. Di imsak ini bukan mengada-ngada, tetapi dalam rangka kita berhati-hati. Sekiranya ketika terbit fajar kita sudah aman, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum. Nah, itu yang pertama yang perlu saya jelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa hal-hal yang oleh ulama disepakati membatalkan puasa? Poin yang pertama adalah memasukkan sesuatu, kalau bahasa Arabnya dukhulu ainin ila jaufin min manfazin maftuh, masuknya sesuatu benda ke dalam tubuh jauf melalui anggota tubuh yang terbuka. Jadi kalau bahasa Arabnya manfaz maftuh. Jadi sesuatu itu harus masuk ke dalam tubuh kita melalui anggota tubuh yang terbuka. Apa anggota tubuh yang terbuka? Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, 2 lubang kemaluan. Nah, itu anggota tubuh yang terbuka. Artinya apa?
Seandainya ada air masuk tapi bukan dari lubang tubuh yang terbuka, maka ya tidak membatalkan puasa. Ya kita kalau mandi di siang hari itu kan sebenarnya air masuk tetapi melalui pori-pori yang sangat kecil di tubuh kita. Maka itu tidak masalah. Atau sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana hukumnya suntik Pak Ustadz ketika siang hari kita harus suntik entah itu vaksin atau apa. Ya kita katakan memang ada sesuatu yang masuk ke tubuh tapi masuknya bukan dari anggota tubuh yang terbuka, karena dari kulit sini kan sebenarnya dia tertutup, dimasukkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi itu yang pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam tubuh melalui anggota tubuh yang terbuka dan dilakukan secara sengaja. Artinya kalau lupa maka tidak batal. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, man akala nasiyan wa huwa shaim falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Siapa yang makan atau minum dalam kondisi lupa, maka sempurnakanlah puasanya, kata baginda Nabi. Karena sesungguhnya ia diberi anugerah makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali ada yang lupa di antara kita, tiba-tiba masuk dapur, ada es cendol 1 gelas, kita lupa kalau itu Ramadan. Kita minum sampai sempurna, es cendolnya habis 1 mangkok baru kita ingat. Gimana hukum puasanya Pak Ustadz? Sah, lanjutkan. Ada yang begitu Pak? Ada ya. Jadi barangkali ada yang begitu, maka bersyukurlah karena kata Nabi itu anugerah dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Pak Ustadz kalau ingatnya di tengah-tengah minum gimana? Harus dilepas seketika itu juga. Jangan dilanjutin. Jangan dilihat, oh nanggung Pak Ustadz deg-deg, ya sudah batal berarti puasanya. Jadi rukhsah itu hanya berlaku dalam kondisi lupa, itu saja. Nah ini Mas Iwan sering lupa, biasanya kalau dibentak istrinya suka lupa dia. Makanya bahaya ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang membatalkan puasa Bapak Ibu yang melakukan Allah adalah muntah dengan disengaja. Saya ulang lagi, yaitu muntah dengan disengaja. Emang ada muntah nggak disengaja? Ada. Kalau kita lagi perjalanan, misalnya naik bis, jalanan jelek, berkilo-kilo biasanya kan mabok gitu kan. Tiba-tiba kan muntah, itu bukan muntah yang disengaja. Yang dimaksud muntah sengaja membatalkan wudhu itu ketika kita masukin jari kita ke kerongkongan sini, kemudian muntahnya itu keluar. Nah, itu adalah muntah yang membatalkan puasa. Berdasarkan sebuah hadis, man dzara'ahu qai'un wa huwa shaim falaisa alaihi qada. Siapa yang terpaksa muntah saat puasa maka tidak wajib qada baginya. Artinya puasanya sah. Tetapi wa inistaqa'a falyaqdi. Namun siapa yang muntah dengan sengaja, disengaja jarinya dimasukkan ke sini supaya keluar isi perutnya. Kata baginda Nabi falyaqdi. Maka wajib atasnya mengqadha puasanya. Jadi qadha itu menggantikan puasa di hari lain. Artinya puasa di hari itu dianggap tidak sah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini tidak berlaku bagi Pak Ipul. Hanya berlaku bagi ibu-ibu yang di belakang. Haid dan nifas. Di puasa itu batal ketika haid dan nifas. Pak Ustadz, saya sudah niat dari tadi sebelum subuh. Tadi saya sudah sahur, sudah niat puasa. Sudah puasa sampai 5 menit menjelang azan maghrib tiba-tiba keluar darah haid. Maka puasa di hari itu tidak sah dan harus diqadha. Nah gitu, nanggung Pak Ustadz kurang 5 menit lagi. Ya ketentuannya memang begitu. Kurang 5 menit kok keluar darah haid, tidak sah. Berarti yang hari itu dicatat harus diqadha. Begitu juga sebaliknya. Kita lagi haid atau ibu-ibu ada yang lagi haid. Kemudian sudah bisa memprediksi bahwa nanti malam kurang lebih jam 4 dini hari darah sudah berhenti. Darah sudah berhenti. Berarti niatkan saja puasa dari maghrib. Nanti ketika darah berhenti bisa langsung puasa kebesokan harinya. Jadi meskipun 5 menit menjelang azan subuh darah sudah berhenti, maka perempuan tetap wajib puasa kebesokan harinya. Kenapa? Karena darahnya sudah terputus. Nah, jadi haid dan nifas itu adalah penghalang untuk puasa. Sebutkan dalam sebuah hadis, alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika haid dan ketika nifas dia tidak melakukan sholat dan tidak melakukan puasa. Cuman bedanya kalau sholat tidak perlu diqadha. Yang perlu diqadha adalah puasa. Ini termasuk rahmat dari syariat. Karena sholat itu berulang banyak sekali. Kalau harus diqadha oleh ibu-ibu, maka dia menemukan kesulitan di dalam mengqadhanya.
Lalu yang keempat, ini yang perlu diperhatikan oleh Mas Iwan dan kawan-kawan yang masih manten muda, manten anyar ini, Mas Arya dan lain sebagainya. Yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani karena sebab sentuhan. Nah, saya ulang lagi, mengeluarkan mani karena sebab sentuhan. Berarti kalau sperma itu keluar karena tidak ada unsur sentuhan, berarti tidak batal. Apa contohnya? Mimpi basah. Tidur siang, tiba-tiba bangun, celana sudah basah. Ternyata dilihat sperma atau mani. Ini namanya ihtilam. Hadas besar wajib mandi. Lalu puasanya batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena mani atau spermanya itu keluar bukan karena sentuhan. Nah, sentuhan di sini umum. Sentuhan di sini umum. Bisa disentuh dengan tangan sendiri atau dengan yang lain. Walhasil sentuhan dalam bahasa kitab fikihnya adalah mubasyarah, harus ada unsur sentuhannya. Nah, lalu ulama membahas bagaimana hukum mencium pasangan, mencium istri saat bulan puasa. Maka dilihat, kalau kira-kira kita bisa mengukur saat mencium istri syahwat kita tidak bergejolak, maka hukumnya mubah-mubah saja. Tapi kalau kira-kira saat mencium istri syahwat kita bergejolak, nyetrum misalnya, maka menyentuh istri hukumnya makruh. Karena baginda Nabi pernah didatangi dua orang, ya Rasulullah, uqabbilu zauji wa ana shaim. Boleh nggak saya menyentuh istri? Saya lagi berpuasa. Orang pertama disebutkan, oh ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kemudian orang yang kedua, sama Nabi dilarang, kalau kamu nggak boleh. Aisyah bertanya, kenapa kok dibedakan hukum dua ini? Kalau yang pertama saya bolehkan karena sudah aki-aki, udah tua. Dibolehin nyium istrinya. Tapi kalau yang kedua sama Nabi dilarang, kenapa? Karena masih manten anyar 3 bulan. Khawatir kalau mencium istrinya bisa mengantarkan pada hal-hal yang tidak diinginkan. Apa itu? Melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan. Makanya harus hati-hati. Pak Selamat kalau ingin hati-hati buat kamar khusus isolasi mandiri. Nah, kalau ingin hati-hati. Kenapa? Kalau sampai bablas, kita sudah pernah bahas ini. Kalau sampai bablas Pak Ustadz, menjima istri, menggauli istri di bulan suci Ramadan bagaimana? Ya sudah. Memerdekakan budak, sekarang tidak ada budak kafaratnya. Maka kafarat yang kedua opsinya adalah puasa 60 hari berturut-turut. Mutatabi'ain. Syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan. Bukan 20 hari. 2 bulan 60 hari berturut-turut. 59 kurang 1. Kok yang terakhir gagal? Ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Ya Mas Iwannya, makanya hati-hati, benar hati-hati. Dikodok setelah maghrib saja. Jadi kalau memang nggak kuat, iya dikodoknya setelah maghrib. Kalau setelah maghrib, bismillah, cukup dibatalkan kurma, langsung masuk kamar tidak masalah. Jadi dikodoknya setelah maghrib. Itu yang keempat. Kemudian, nah ini yang kelima, yang tadi sudah saya sebut, berhubungan suami istri dengan sengaja. Itu membatalkan puasa, bahkan menyebabkan kafarat. Dan kafaratnya sangat-sangat berat. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, poin terakhir yang ingin saya diskusikan dan sampaikan di sini adalah hal-hal yang sering ditanyakan setiap bulan Ramadan. Makanya saya berikan tabel. Tabel ini rumus yang kalau Bapak Ibu paham betul tabel ini, saya kira sudah tidak ada keiskaran lagi tentang siapa saja golongan yang oleh syariat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah Ta'ala menyebut beberapa golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Di antaranya orang yang sakit, orang yang sedang perjalanan, itu boleh. Nah sekarang di sini para fuqaha merinci. Ketika orang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kewajibannya apa? Kapan dia wajib mengkodok? Kapan dia wajib membayar fidyah? Kapan dia wajib kodok plus fidyah? Kapan dia wajib fidyah saja tidak perlu kodok? Kapan dia wajib kodok saja tidak perlu fidyah? Atau tidak wajib kedua-duanya? Nah, maka rumusan tabel di depan ini bisa diperhatikan. Yang pertama, golongan yang pertama Bapak Ibu, ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, diberi rukhsah untuk tidak puasa, tidak masalah, tidak dosa. Tetapi di luar Ramadan, dia wajib mengkodok puasanya plus membayar fidyah.
Seandainya nggak puasanya 7 hari, maka dia harus mengkodok 7 hari di bulan Syawal, di bulan Muharram. Tapi selain 7 hari itu dia harus membayar fidyah. Fidyahnya apa Pak Ustadz? Kalau ukuran dari Basnas setiap hari 1 mud, yaitu 675 gram bahan makanan pokok per harinya. Berarti kalau 10 hari berarti 6,7 kilogram beras dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi bisa kita hitung. Jadi sudah wajib kodok, dia wajib fidyah. Siapa itu? Nah, ini saya sebutkan ada 2 kategori. Yang pertama, orang-orang yang tidak berpuasa demi nyawa orang lain. Ulama menyebut 2 contoh. Yang pertama ibu hamil, yang kedua adalah ibu menyusui. Jadi ibu hamil silahkan tidak berpuasa, apalagi kalau dokternya bilang ibu kalau puasa nanti lemes, bayi di dalam kandungan tidak dapat nutrisi yang memadai. Maka silahkan tidak berpuasa, dicatat berapa hari nggak puasanya, wajib kodok plus fidyah. Lalu yang kedua ibu menyusui. Tahun depannya Pak Ustadz Ramadan lagi nyusuin, ya sudah nggak usah puasa lagi. Nggak usah puasa lagi. Tetapi selain dikodok dia juga harus membayar fidyah. Baru golongan yang kedua, bukan hamil, bukan menyusui. Yaitu siapa? Orang yang menunda-nunda kodok puasa tanpa uzur sampai Ramadan tahun berikutnya datang. Jadi kita punya hutang puasa, misalnya Mas Ucup mudik misalnya ke Sulawesi, dalam perjalanan 3 hari memutuskan untuk tidak berpuasa. Silahkan. Setelah selesai bulan Ramadan harusnya dikodok segera. Tapi masalahnya gimana Pak Ustadz, bulan Syawal banyak kondangan silaturahim, hampir setiap rumah disediakan misalnya opor ayam, gak enak kalau puasa, menghargai tuan rumah. Ya sudah, masuk bulan Muharram banyak acara Asyura, masuk bulan Rabiul Awal banyak pengajian Maulid Nabi, gak puasa lagi. Terus masuk bulan Zulhijjah, sembelih kurban Idul Adha, banyak daging Pak Ustadz, nanggung. Terus begitu sampai bulan Ramadan tahun berikutnya kok belum mengkodoi. Nah, berarti Mas Ucup punya hutang 3 hari puasa plus perharinya membayar fidyah 1 mud. Tinggal dikali saja Pak Ustadz, saya tidak meninggalkan puasa 10 tahun yang lalu. Yang dilipat gandakan adalah fidyahnya, bukan kodok puasanya. Kodok puasanya tetap. Jadi misalnya meninggalkan puasanya 3 hari, berarti kodoknya tetap 3 hari. Yang dilipat gandakan seiring bertambahnya tahun adalah jumlah fidyahnya. Sampai tahun depan gak dikodok, berarti 1 hari 2 mud. Sampai 3 tahun lagi tidak dikodok, berarti per hari 3 mud, dan seterusnya dan seterusnya. Itu golongan yang pertama. Jadi wajib kodok juga wajib membayar fidyah. Ada lagi golongan yang kedua. Kategori yang kedua adalah wajib fidyah saja tanpa kodok. Jadi orang ini oleh syariat dibolehkan untuk tidak berpuasa. Artinya tidak dosa, memang oleh syariat diberi keringanan. Dan di luar Ramadan tidak diwajibkan untuk mengkodok, cukup membayar fidyah saja. Siapa dia? Ada 2 orang. Yang pertama adalah asyaikhul haram, orang yang sudah tua renta. Sekiranya tidak makan 1 jam, badannya sudah gemetaran, geringgingan. Sudah nggak kuat lagi puasanya. Ya sudah, berarti tidak wajib puasa di bulan Ramadan. Dan cukup membayar fidyah. Nah, kalau di sini alhamdulillah masih sehat walafiat semuanya yang hadir di ruangan ini, ya. Jadi barangkali ada orang yang tua renta sudah tidak kuat lagi, maka dia masuk di kategori ini. Yang kedua, orang sakit yang secara medis divonis sudah tidak akan sembuh lagi. Jadi kata dokter, ini sepertinya sudah tidak bisa sembuh lagi. Ya sudah, berarti mau gimana lagi? Berarti di bulan Ramadan dia tidak wajib puasa dan cukup diganti dengan fidyah saja. Itu golongan yang kedua. Lalu golongan yang ketiga, Bapak Ibu, dan ini yang kebanyakan, yaitu yang diberikan rukhsah tidak berpuasa tapi cukup diganti kodok tanpa perlu membayar fidyah. Siapa dia? Musafir, orang yang sakit, ibu-ibu yang haid dan nifas, itu cukup kodok saja tanpa harus diganti fidyah. Kecuali kalau ditunda mengkodoknya sampai Ramadan tahun depan, baru nanti dia otomatis masuk ke golongan yang pertama. Karena dia sudah menunda kodok sampai Ramadan tahun depan. Tapi kalau tidak, maka wajib kodok saja tanpa perlu membayar fidyah. Lalu yang keempat, dan ini yang ditunggu-tunggu, orang yang tidak diwajibkan puasa, tidak wajib kodok, tidak wajib bayar fidyah.
Siapa dia? Hanya satu orang, yaitu al-majnun, ya. Al-majnun, orang yang tidak memiliki akal. Orang yang tidak memiliki akal. Saya tidak ingin menerjemahkan seperti tadi sebab masuk kamera. Takut dituntut ada hak apa gitu. Jadi orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa, tidak wajib qada, juga tidak wajib bayar fidyah. Saya kira itu poin-poin penting yang perlu kita ingat-ingat lagi seputar fikih puasa. Barangkali ada yang masih iskal, yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan. Saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Yang membatalkan itu yang mana itu? Yang mandi atau yang mandi? Oke. Kalau mandi atau mandi kedua juga atau Oke. Siap. Terima kasih, ini pertanyaan sangat penting. Jadi di dalam fikih itu Bapak Ibu, cairan yang keluar dari kemaluan Bani Adam itu ada banyak jenisnya, tidak satu jenis. Ya. Yang paling gampang diidentifikasi adalah baul. Baul itu kencing. Kita semua tahu ciri-cirinya. Tetapi yang agak samar-samar ini adalah mani, mazi, dan wazi. Ketiganya punya konsekuensi hukum yang berbeda. Mazi itu najis. Mazi itu kalau keluar najis, tetapi tidak mewajibkan mandi besar. Apa mazi itu? Mazi itu cairan yang keluar ketika manusia berada di puncak syahwat. Entah karena memikirkan sesuatu, entah karena melamun, entah karena berimajinasi, tiba-tiba kok basah. Jadi itu namanya mazi. Itu hukumnya apa? Najis, tapi tidak mewajibkan mandi besar. Kalau wazi sama konsekuensinya. Najis tidak mewajibkan mandi besar, tapi dia beda ciri-ciri. Dia keluar saat seseorang itu lagi lelah. Di ketika lelah mengangkat beban yang sangat berat, ada cairan yang keluar, itu namanya wazi. Itu najis, ganti sarungnya, tidak sah sholat menggunakan itu, tapi tidak wajib mandi besar. Nah, beda dengan mani. Mani ini secara fikih hukumnya suci. Menurut mayoritas ulama, mani ini suci. Kenapa? Karena mani ini adalah aslul adami. Dia adalah asal muasal anak Adam. Jadi kalau mani dihukumi najis, kita semua najis semua, Pak. Di mani ini suci, tetapi dia mewajibkan mandi besar. Nah, yang membatalkan puasa yang mana? Hanya mani saja. Yang membatalkan puasa hanya kalau keluar mani, dan itu pun karena ada sebab sentuhan. Itu yang membatalkan puasa. Ustadz, gimana cara membedakan? Sarung saya keluar ini. Ini kira-kira mani, mazi, apa wazi? Kan beda konsekuensi. Para ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan ciri-ciri mani, Pak. Sebenarnya nggak perlu disebutkan, ini sudah tahu semua. Tapi di dalam kitab dirinci. Ciri-cirinya mani itu satu dari warnanya. Dia putih kental. Itu mani. Kemudian yang kedua dari baunya. Baunya itu agak gimana, Pak Slamet? Gimana? Nah, barangkali dikonfirmasi. Agak amis. Jadi kalau di kitab-kitab fikih itu agak amis baunya. Seperti kuning putih telur. Jadi agak amis. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terpenting. Yang ketiga itu keluarnya yatadaffaq. Ini perlu saya terjemahkan ya, ini ilmu. Jadi keluarnya mani itu yatadaffaq. Tadaffaq itu muncrat. Nah, itu yang membedakan dengan cairan-cairan yang lain. Dan yang keempat, ciri yang keempat, talazzuz 'inda khurujih. Ketika keluar ada rasa lezat. Itu ciri-ciri mani. Kalau 4 syarat ini nggak terpenuhi, berarti dia bukan mani. Ketika keluar kok nggak lezat, bukan mani itu. Bisa jadi cairan mazi atau wazi atau yang lain. Jadi dari warnanya, dari baunya, kemudian dari apanya tadi, bentuk keluarnya, ya tadaffaq itu muncrat ketika keluar dan ada rasa kelezatan. Maka pastikan itu mani.
Kalau keluarnya tidak sengaja dengan mimpi, maka puasa tidak batal Mas Ucup. Tapi kalau akibat sentuhan, maka itu membatalkan puasa. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Jadi untuk menentukan nilai mahal atau nilai budaya saya kalau data dari atau di universitas mengenai sumber dari dia itu kalau kita ya apakah harus dari uang sendiri atau boleh dari uang lain? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Patokan azan. Wah, ini menarik ini. Di aplikasi, kalau acuan saya aplikasi ada NU Online. Kemudian ada aplikasi apa lagi yang TV, ada di jam masjid, ada suara azan yang lain. Yang jelas secara fikih, kalau kita ngomong patokan utama fikih adalah acuannya adalah terbenamnya matahari. Itu yang menjadi acuan masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Cuman tidak semua orang mampu mengamati ke pinggir pantai di sebelah Masjid Al-Qohar itu apakah matahari sudah terbenam atau belum. Maka dibuatlah hitungan falakiyah, hitungan ilmu falak. Di situ ada pakarnya yang menghitung, bahkan sudah bisa ketahuan maghrib dari tahun sekarang sampai hari kiamat sepanjang masa itu sudah ada rumusannya. Kenapa? Karena peredaran bumi dan matahari ini sesuatu yang pasti. Hukum alam yang dirancang Gusti Allah ini sudah pasti, sehingga dia bisa diperhitungkan kapan gerhana, kapan terbenam dan terbitnya matahari. Nah Pak Ustadz, gimana agar kita berhati-hati? Yang pertama, azan yang dikumandangkan di masjid-masjid ini adalah indikator yang memunculkan zon bahwa waktu maghrib benar-benar sudah muncul. Dan di dalam ibadah kita itu tidak harus berdasarkan yakin, tapi cukup zon. Zon itu 80-90%. Dan di antara yang menimbulkan zon adalah azan-azan masjid yang kita dengar di tempat kita berada itu. Jadi itu bisa kita jadikan acuan bahwa waktu maghrib sudah masuk. Kalau masih was-was, tahan setelah azan mungkin 2-3 menit supaya benar-benar kita yakin waktu maghrib sudah benar-benar masuk. Itu kalau kita was-was. Tapi kalau tidak, ibadah di dalam fikih itu berdasarkan zon. Dan zon kita sudah cukup dengan mengacu pada jadwal imsakiyah yang dirumuskan oleh para ulama. Yang penting kita memastikan jam kita nggak salah, gitu aja Mbak Ari. Jadi jamnya jangan sampai salah. Dan sekarang kalau kita ngaktifkan internet itu kan acuannya sudah sudah presisi semua orang. Yang penting kita berdasarkan internet, semua orang jamnya sama. Nah tinggal kita mengikuti ijtihad para ulama yang dirumuskan di dalam acuan ilmu falak itu. Kalau was-was gimana? Ya sudah, mundurin dikit sampai benar-benar kita yakin. Tapi yang ingin saya catat adalah ibadah di dalam fikih berlandaskan zon. Demikian juga ketika adzan fajar, adzan subuh. Itulah kenapa ulama kita menyusun waktu imsak supaya kita tidak bablas. Sebab begini, biasanya ketika adzan subuh dikumandangkan itu Allahu Akbar, itu realitanya 2 menit sebelumnya fajar sudah terbit. Makanya kita harus berhati-hati sebelumnya kita sudah selesai makan minum. Supaya enggak ketika azan subuh kita baru berhenti, sebenarnya 2 menit sebelumnya sudah fajar sudah terbit. Disitulah pentingnya dalam ibadah ini ihtiyat. Ihtiyat itu mengambil langkah hati-hati. Dalam kasus azan subuh kita berhenti sebelumnya. Dalam kasus azan maghrib ya kita tunda dulu sampai semenit 2 menit, sudah sampai yakin semuanya udah dengar kita azan, di jam juga sudah azan, di televisi sudah azan. Ya sudah, berarti kita sudah mantep. Gak perlu ditunda sampai terawih, kelamaan itu. Itu kelamaan, karena sudah pasti maghrib itu mungkin bedanya hanya sedikit saja. Saya kira itu Pak Ari. Jadi tidak usah terlalu was-was, yang penting zon kita sudah mantap bahwa masjid-masjid semuanya sudah sepakat
dan jam di aplikasi juga sudah menunjukkan daerah tersebut sudah azan, ya sudah, kita menggunakan itu. Saya kira itu. Lalu sumber fidyah, hukum asal fidyah dengan harta sendiri, hukum asalnya. Tapi kalau memang tidak punya harta sendiri, kita kan gini, kepemilikan harta itu banyak jalurnya. Salah satunya adalah dengan hibah, dan Nabi pernah menghibahkan sahabatnya untuk membayar kafarat. Jadi ada sahabat Nabi dulu, ketika di bulan puasa dia wajib membayar kafarat, lalu ngadu, ya Rasulullah, saya ini orang paling miskin di kota Madinah, gimana kalau, apakah tidak perlu saya membayar kafarat? Nabi langsung mengambilkan kurma satu karung, ya sudah, ini gunakan untuk membayar kafarat. Artinya berarti membayar fidyah dan kafarat hukum asalnya adalah menggunakan harta sendiri. Tetapi kalau kita tidak mampu, bisa harta yang yang kita miliki dengan jalur hibah, diberikan oleh orang lain. Seorang anak memberikan fidyah kepada orang tuanya. Sebab kan ketika dia sudah dihibah, ketika sudah diberikan harta itu, berarti sebenarnya statusnya sudah milik orang tua. Orang tua itu menggunakannya bayar hibah, membayar zakat dan sebagainya, sudah terserah dia. Karena harta itu sudah menjadi hak miliknya. Saya kira itu, Pak Hari. Terima kasih. Ya, monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja disabotase, sengaja nih Pak Arifin. Waalaikumsalam. Wah, disabotase. Ini ada masalah kayaknya ini. Ada masalah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita misalkan ngikutin perbedaan puasa di awal puasa dengan pemerintah. Ternyata kita ngikutin sholat ini, nah itu ngikutin sholat pemerintah. Nah, ini satunya mungkin gimana Pak? Jadi sebenarnya sudah masuk di akhir itu udah lebaran, itu udah sholat ini. Iya. Ternyata kita dulu puasa lagi satu hari lagi. Nah itu berhubungnya gimana? Oke, menarik. Ini pertanyaan menarik karena menjadi polemik hampir setiap tahun. Jadi sebenarnya acuan kita dalam memulai dan mengakhiri puasa itu bagaimana? Kalau berdasarkan pada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilul iddatas salasin. Puasalah li ru'yatihi, karena kamu melihat hilal. Wa aftiru, dan selesailah puasa, maksudnya masuk Idul Fitri, li ru'yatihi, karena kamu melihat bulan juga. Artinya baginda Nabi menjadikan patokan kita mulai dan mengakhiri puasa itu adalah ru'yah, melihat bulan. Nah, cuman nanti terjadi perbedaan penafsiran di antara ulama. Ru'yah yang dimaksud apakah ru'yah basoriyah? Ru'yah basoriyah itu adalah penglihatan mata kita ini dengan dibantu alat-alat teropong itu, ataukah ru'yah ilmiah? Jadi yang menjadi acuan sebenarnya adalah puasalah kamu dengan pengetahuanmu bahwa bulan sudah ada. Maka terpecah nanti, ada mazhab yang mengikuti mazhab hisab, ada mazhab yang mengikuti mazhab ru'yah. Kalau ru'yah berarti acuannya adalah melihat bulan secara langsung. Kalau hisab berarti yang penting patokannya bulan itu sudah ada meskipun tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat tapi secara hitungan sudah masuk. Nah, inilah yang diambil saudara-saudara kita dari Ormas Muhammadiyah. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan adalah Imam Sahal At-Tustari mengatakan, taatilah pemerintah dalam beberapa hal. Ditaatilah pemerintah dalam beberapa hal. Salah satunya adalah di dalam masuknya bulan suci Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Kenapa? Untuk meminimalisir perbedaan, untuk meminimalisir perpecahan. Jadi saya kira itu juga sikap yang diambil oleh Kemenak di awal Ramadan kemarin, karena sebenarnya ada peluang kemarin kita berbeda, Pak Arifin. Ada peluang kita berbeda, tetapi demi persatuan, demi menjaga persatuan, dibuatlah skenario bahwa puasa serentak tanggal 1 Maret. Jadi menggunakan dalil hisab tadi itu. Jadi kalau ditanya, kalau saya pribadi
mau lebih aman ya kita ngikut pemerintah yang sah. Kita ngikut pemerintah yang sah, kecuali kalau Pak Arifin memiliki ijtihad sendiri. Jadi Pak Arifin misalnya mampu mengadakan ru'yah sendiri, itu tidak masalah. Jadi orang yang boleh tidak mengikuti ketentuan ini, mereka kelompok yang punya ru'yah sendiri, tidak masalah. Jadi Pak Arifin punya alat lengkap, teropong lengkap di rumahnya, lalu meru'yah, pemerintah belum menentukan, Pak Arifin sudah melihat bulan. Itu boleh menggunakan ru'yah Pak Arifin sendiri, tapi tidak boleh ngajak-ngajak gitu. Untuk diamalkan untuk diri sendiri. Tetapi kalau secara umum, ya kita dianjurkan untuk mengikuti pemerintah yang resmi. Yang saya salut itu negara Arab, Pak. Negara Arab itu semua, negara Arab itu kan banyak. Ada Arab Saudi, ada Oman, ada Yaman, ada Mesir, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Emirat. Itu semuanya acuannya pengumuman pemerintah Saudi Arabia. Semuanya. Kenapa? Yaitu tadi, untuk litaklilil khilaf. Mempersedikit perbedaan pendapat untuk memperlihatkan persatuan dan kesatuan. Tapi kalaupun harus berbeda ya sudah, toleransi saja. Jadi kalau Pak Arifin kemarin sudah ikut pemerintah ya usahakan ikut pemerintah lagi. Yang repot puasanya belakangan, lebaran ingin duluan. Nah ini yang repot. Nggak komitmen namanya, mau yang enak-enak saja. Kan begitu. Jadi gitu Pak Arifin ya. Jadi nggak usah ragu, nanti tunggu pemerintah mengisbat kira-kira 1 Syawal apakah kita puasa 29 hari tahun ini atau 30 hari. Ya sudah, bismillah, kita ikuti pengumuman pemerintah. Itu yang lebih aman. Insya Allah begitu. Waalaikumsalam Pak Dadang. Itu kan nggak tahu orang tua berapa keluarga itu nggak tahu tapi puasanya berapa yang kayak ini. Nah kira-kira berapa sih dia berapa banyak yang tua itu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang tuanya Pak Dadang? Maksudnya meninggalkan puasa? Baru meninggal, oke. Fidyahnya atas dasar apa? Maksudnya membayar fidyah karena meninggalkan puasa atau? Oh ya sudah ya. Berarti dihitung kira-kira sakitnya dari tahun berapa? Diperkirakan kan bisa kan? Jadi kira-kira ibu mertuanya sakitnya sudah mulai tahun berapa yang tidak memungkinkan beliau puasa, lalu wafatnya tahun berapa, nanti dikalkulasi. Jadi per tahunnya kita kali 30 mut. 30 mut, 30 hari. Satu harinya 1 mut. 1 mut itu 675 gram. 675 gram. Berarti 10 hari itu 6,8 kilogram. 6,8 kilogram. Tinggal dikali 30 hari, dikali berapa tahun. Jadi diperkirakan saja Pak Dadang. Sebab tidak mungkin mewawancarai orang yang sudah almarhum. Jadi diperkirakan, dikeluarkan ahli warisnya, diniati. Ini saya niatkan untuk fidyah almarhum. Jadi dari ahli warisnya. Saya kira itu Pak Dadang. Bapak Ibu, Cukup. Cukup. Oke. Alhamdulillah, terima kasih untuk kajian siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.